Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Sajida dengan NIM 21050974054 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTP cabling untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu ada 8 pembahasan, yakni yang pertama ada komponen dasar jaringan, 2 hub, switch dan router, 3 modem, 4 UTP dan STP kabel, 5 standar warna kabel, 6 tipe susunan kabel, 7 fiber optic kabel, dan yang terakhir 8 ada UTP kabel simulator. Komponen dasar jaringan. Komponen jaringan terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada software dan yang kedua ada hardware. Software merupakan perangkat lunak yang mengacu pada serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Software sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada sistem operasi dan driver. Sistem operasi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Sedangkan hardware merupakan perangkat keras yang mengacu pada komponen fisik komputer dan bisa disentuh langsung dengan tangan. Hardware terbagi menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama ada server dan workstation. Alat jaringan. Alat jaringan juga terdiri dari 15 macam, yaitu yang pertama ada NIC, yang kedua ada switch, router, modem, access point, kabel UTP, kabel STP, fiber optic, konektor RJ45, USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, MiFi, dan wireless router. Pembahasan selanjutnya yaitu ada hub, switch, dan router. Nah, ketiganya mempunyai beberapa perbedaan dan nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hub. Hub itu physical layer, jadi dia itu tidak ada kabel ARP. Apa itu kabel ARP? Kabel ARP itu metode untuk menyimpan informasi yang telah diketahui melalui proses ARP discovery. Selanjutnya, broadcast all port. Jadi hub ini broadcast atau membagikan ke semua port. Selanjutnya, often collision, yaitu sering terjadi tabrakan. Hal tersebut dikarenakan dia itu kan broadcast all port, jadi hub ini gampang atau rentan tabrakan. Selanjutnya ada without intelligence, atau hub ini dia tidak memakai kecerdasan. Selanjutnya ada connected same network, atau yaitu terhubung pada jaringan yang sama. Yang kedua yaitu ada switch. Switch ini dia tuh data link layer, jadi dia menggunakan MAC address atau ARP table. Selanjutnya ada send specific port atau unicast. Jadi switch ini tuh mengirimkan port secara spesifik, berbeda dengan hub tadi yaitu dengan cara broadcast. Di switch ini dia secara spesifik atau unicast ke tempat yang ingin dituju. Selanjutnya yaitu ada seldom collision atau jarang terjadi tabrakan. Nah, dikarenakan switch ini mengirimkan port secara unicast, maka terjadinya tabrakan itu hanya mungkin kemungkinan kecil. Selanjutnya, switch ini with intelligence, jadi dia sudah dilengkapi dengan kecerdasan. Selanjutnya, yang terakhir ada connect same network, yaitu dia terhubung pada jaringan yang sama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada router. Dia ini untuk pengujian fungsi atau testing function, apps interaction, product handling, dan launch. Jadi router ini tuh dia data network layer, jadi dia menggunakan IP address. Selanjutnya dia tuh juga send specific port atau unicast, sama dengan switch, yaitu dia mengirimkan port secara spesifik. Selanjutnya yang ketiga dia tuh seldom collision, atau dia juga jarang terjadi tabrakan karena tadi dia send specific port. Selanjutnya dia tuh sudah with intelligence, jadi router ini sudah dilengkapi dengan kecerdasan. Selanjutnya yang terakhir yang menjadi pembeda yaitu dia itu connect di different network atau terhubung pada jaringan yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu modem. Nah, modem sendiri ini
kepanjangan dari modulator demodulator yang merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer, laptop, dan smartphone ke jaringan internet. Nah, di sini fungsi modem yaitu untuk mengubah bentuk digital menjadi analog. Maksudnya adalah data yang berasal dari perangkat seperti laptop, komputer, ataupun smartphone merupakan data yang berbentuk digital. Nah, kegunaan modem ini yaitu untuk mengubah dari bentuk digital menjadi analog. Setelah berubah menjadi sinyal analog, modem akan mengirimkan data ini ke jaringan telekomunikasi. Begitu data analog akan dikirimkan lagi ke perangkat laptop, maka modem akan mengubahnya kembali ke data berbentuk digital sehingga bisa dibaca oleh perangkat. Dengan begitu, perangkatmu bisa terhubung ke jaringan internet yang sudah tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu UTP kabel. UTP merupakan singkatan dari Unseld Twisted Pair, sesuai dengan namanya yaitu Unseld, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu STP kabel. STP merupakan singkatan dari Shell Twisted Pair, sesuai dengan namanya yaitu Shell. Jadi kabel ini tuh memiliki pasangan berpilin atau berbelit, di mana di dalamnya terdapat lapisan yang berupa aluminium foil yang dipasang di setiap pasang dawai kabel yang berguna untuk melindungi kabel ini terhadap suatu gangguan interferensi elektromagnetik. Pembahasan selanjutnya yaitu ada standar warna kabel. Di sini kita mengikuti standar internasional yaitu ada 568A dan 568B, yaitu yang urutannya yang 568A yaitu putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan yang 568B atau standar B, yang pertama ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu putih orange, hijau, dan putih hijau itu sebagai penghantar paket data, sedangkan putih biru itu sebagai penghantar paket suara, coklat dan putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Pembahasan selanjutnya yaitu ada tipe susunan kabel. Yang pertama yaitu ada cross kabel. Kabel cross atau cross kabel itu merupakan jenis kabel yang susunan warnanya berbeda di setiap ujungnya dengan fungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Kabel cross juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu yang pertama ada menghubungkan komputer dengan komputer lain, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, dan menghubungkan router dengan router. Untuk urutan dari kabel cross sendiri yaitu bisa dilihat pada gambar, yaitu yang cross A itu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan yang cross B yaitu putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Lalu mengapa sih memasang kabel itu harus urut? Ya karena memasang kabel yang berbeda itu akan menghasilkan fungsi yang berbeda. Jadi setiap kabel itu punya urutan warna yang berbeda. Jika tidak dipasangkan secara berurutan, maka membuat kabel tersebut tidak berfungsi. Selanjutnya yaitu ada strike kabel. Kabel strike atau strike kabel itu merupakan jenis kabelan yang cara pemasangannya itu sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Strike kabel juga mempunyai fungsi yaitu menghubungkan komputer ke switch jaringan, menghubungkan komputer ke hub jaringan, menghubungkan komputer ke router jaringan, menghubungkan komputer dengan jaringan LAN, menghubungkan switch ke hub jaringan, dan yang terakhir menghubungkan switch ke router jaringan. Untuk urutan warna dari strike kabel sendiri juga bisa dilihat pada gambar. Ada strike A yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan yang strike B itu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk pemasangan strike kabel ini juga harus urut ya.
Dan alasannya juga sama seperti cross kabel tadi, apabila tidak dipasangkan secara berurutan, maka kabel tersebut tidak berfungsi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada fiber optic kabel. Berbeda dari kabel lainnya yang membawa listrik, maka kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Dengan memakai bahan utama yaitu serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dengan kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi yaitu single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya dan multi mode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Untuk fungsinya sendiri yaitu pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik ini juga sama seperti kabel yang lain, yaitu menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data yang cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Pembahasan yang terakhir yaitu ada UTP kabel simulator. Di sini kita akan simulasi kabel UTP dengan menggunakan UTP kabel simulator berbasis Android. Yang pertama kita akan mulai mencoba dari kabel UTP yang strike. Dimulai dari strike A. Selanjutnya yaitu strike B. Selanjutnya yaitu kabel cross, dimulai dari kabel cross A.
Selanjutnya yaitu kabel Crosby. Apabila kalian gagal dalam simulasi kabel UTP menggunakan UTP kabel simulator, maka hasilnya akan sebagai berikut. Demikian penjelasan materi mengenai UTP cabling dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.